Yang Prita kagetnya, Wak, Bang Fatur ini bilang apa? Kau ngapain di sini? Siapa yang suruh kau ke sini? Pulang kok. Ini bukan tempat kau ya. Kau mau pulang sendiri atau kepaksa lagi? Balik. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, di malam Jumat ini seperti biasa aku akan kembali menceritakan kisah horor Wawa. Udah sampai part berapa, 27 ya? Udah gak kerasa sekali ya, bentar lagi udah mau 30, habis udah 100 aja tahu. Ya baru kemarin ya aku mulai segmen kisah Wawa ini ya. Aduh, terima kasih banyak kok semua yang sudah mau berbagi cerita-cerita kalian kepada kami semua, sehingga kami bisa menambah cerita koleksi horor kami ya kan. Tiap hari masih terus kubaca Wak sampai sekarang. Habis-habis memang, luar biasa. Dan di malam ini aku punya satu kisah horor yang pas aku baca, aku tuh macam lagi nonton film exorcism Wak. Serius aja. Pokoknya kalian harus dengar cerita ini. Buat kalian yang gak mau ketinggalan juga kisah horor lainnya, nanti langsung ke playlist aja Wak, cari kisah horor Wawa ya, ada di sana. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja lah ya ke ceritanya. Check it out. Oke Wak, jadi kisah yang bakal aku ceritain malam ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku yang berasal dari Tapanuli Utara, yang sekarang berdomisili di Bekasi Selatan, yang namanya memang minta disamarin Wak, kita sebut aja namanya Prita lah ya. Jadi Wak, ceritanya Prita ini terjadi sekitar tahun 2012 atau 2013 lalu lah. Pada saat Prita ini masih kuliah di salah satu kampus di Sumatera Utara. Nah, sebelum masuk ke inti ceritanya Wak, Prita ini ngasih tahu pada saat kejadian Prita ini lagi ngekos bersama 7 orang kawannya di salah satu kos-kosan yang jaraknya sekitar 10 menit gitulah dari kampus. Nah, kos tersebut Wak, bentuknya itu rumah yang dibagi jadi 2 bagian gitu. Dan di dalamnya itu nanti disekat-sekat lagi, jadi ada 4 kamar, di mana satu kamar itu nanti dihuni 2 orang gitu. Nah, sebelum ngekos di sana, mereka itu memang udah sering lah dengar cerita kalau memang daerah tempat mereka ngekos itu agak seram. Karena menurut cerita warga setempat Wak, dulu pernah ada wanita yang hamil terus meninggal karena bundir, karena pacarnya itu nggak mau tanggung jawab lah gitu. Jadi cerita seram tuh bukan cuma di kosnya si Prita aja, tapi di daerah kos Prita itu seram ya. Tapi pada saat itu Prita sama kawan-kawannya ngerasa ya udahlah ya, mereka ngekos rame-rame juga gitu. Nah, sebelum masuk ke cerita yang dialami Prita sendiri di kosnya itu Wak, Prita ini juga sempat nyeritain ke aku kejadian-kejadian mistis yang dialami sama temannya yang udah duluan ngekos di daerah tempat si Prita ini ngekos. Jadi beda rumah tapi masih satu daerah ya. Jadi pernah nih Wak, teman Prita ini kita panggil aja namanya Iwan ya. Iwan ini sempat ngeliat kuntilanak Wak di kosannya si Iwan, dekat sama kosnya Prita. Ceritanya waktu itu Iwan ini kan lagi nonton bola sendirian tengah malam, terus tiba-tiba Iwan ini dengar ada suara cewek nangis di dekat jendela kamarnya. Suara tangisnya tuh nggak terlalu kencang pula Wak, tapi kedengarannya lirih kali gitu. Nah, terus Iwan ini berinisiatif lah untuk ngintip keluar jendela. Waktu dicek nggak ada siapa-siapa. Terus suara nangisnya ini kedengeran lagi, dicek lagi sama si Iwan, tetap nggak ada orang. Terus aja kayak gitu sampai 3 kali kan. Nah, pas ketiga kalinya Iwan ini dengar lagi suara nangis yang sama, Iwan ini coba lagi ngintip karena Iwan masih berpikir positif nih. Iwan pikir itu cuma suara manusia, takutnya yang nangis itu anak kosan sebelah kan yang lagi butuh pertolongan. Terus pas Iwan ngecek lagi keluar, hasilnya masih tetap sama Wak, nggak ada orang. Tapi ya pas dia ngecek ketiga, dibuka nggak ada orang, dia balik badan kan, ternyata ada sosok kuntilanak berdiri pas kali di depan mukanya si Iwan. Jadi mukanya Iwan sama muka setan nih pas-pasan, cuma jarak 1 jengkal aja. Di situ Iwan cuma bisa diem, dia nge-freeze dan langsung keringat dingin lah Wak. Iwan langsung nutup mata kan sambil baca doa, dan pas dibuka untung kuntinya udah hilang. Besok paginya si Iwan langsung demam, dia nggak masuk kuliah. Nah, pas si Iwan ini cerita-cerita sama kawan-kawannya apa yang dia lihat semalam Wak, ternyata ada juga nih temannya si Prita juga yang kita sebut aja namanya Mary ya. Nah, ternyata di malam itu Mary ini juga dengar suara cewek Wak. Jadi Mary ini juga beda kos sama Prita dan Iwan ya, tapi masih dalam satu daerah yang sama. Cuma bedanya Iwan kan dengar suara cewek nangis kan, kalau Mary dengarnya suara cewek ketawa cekikikan Wak. Dan suara ketawanya tuh kedengeran kenceng kali. Kan mitosnya kan kata si Prita, kalau suaranya kenceng berarti dia jauh, kalau suaranya pelan, lirih, kecil gitu kan berarti dia tuh dekat. Hati-hati kalian. Nah, itu cerita pertama dari warga di situ. Terus ada lagi Wak, cerita dari tetangganya Prita, kita sebut aja namanya Bang Indra ya. Jadi Bang Indra ini memang setiap paginya selalu bangun subuh setiap jam 4 pagi. Dan posisi rumahnya Bang Indra ini rumah ya bukan kos-kosan. Kamar mandinya tuh ada di luar, dan di belakang rumahnya Bang Indra ini ada sawah gitulah. Nah, Bang Indra ini ada kebiasaan Wak, setiap bangun pagi pasti langsung buka pintu belakang rumahnya yang ngadep ke sawah itu. Suatu hari Bang Indra ini bangun sekitar jam 4.30-an pagi lah Wak, dan hari lagi hujan. Gak terlalu deras memang Wak, tapi suasananya terasa dingin kali gitu, dan masih gelap juga ya di sana. Kata Prita kalau di Medan 4.30 tuh masih gelap gulita. Jadi pagi itu si Indra buka lah pintu belakang yang posisinya langsung ke arah sawah tadi, dan pas dia buka Wak, Bang Indra lihat ada kuntilanak juga, rambutnya panjang sampai kaki dan pakai baju putih warnanya putih lusuh. Terus si kuntilanak ini terbang dari arah pintu ke arah sawah. Baru habis itu dia ngilang. Jadi terbang itu ngejauh gitu loh dari posisi Bang Indra. Dan di saat itu Wak, Bang
Bang Indra ini cuma bisa matung aja dan langsung keringat dingin juga. Bang Indra langsung tutup pintu, lanjut tidur lagi, Wak, saking takutnya tuh. Dan dari hari itu Bang Indra udah nggak berani lagi bangun sepagi itu katanya. Jadi memang udah banyak gitu Wak, si Prita ini dapat cerita-cerita mistis di sekitar tempat Prita ngekos di Dila. Nah sekarang baru Wak kita masuk ke cerita mistis di kosannya si Prita ya. Nah awal Prita dan kawan-kawannya masuk ke rumah kosan aja ini Wak, mereka udah disambut nih sama suara tangisan cewek tengah malam yang terdengar lirih, yang suaranya menyatu sama suara hujan. Dengar semuanya. Pas pula di hari pertama mereka tinggal di situ lagi hujan deras. Tapi suara cewek ini Wak ya kedengeran itu samar-samar. Jadi awalnya mereka pikir ya udah itu suara manusia aja gitu. Dan informasi tambahan juga Wak, posisi rumah kosnya si Prita ini ada di paling ujung jalan dan di sampingnya tuh ada pohon pisang. Dan menurut warga sekitar yang bisa lihat Wak, katanya pohon pisang ini ada penghuninya, pocong dan laki-laki bertubuh besar.